Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yang berjudul Negara dan Pengawasan. Etika berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, non-formal, dan memberikan contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Bangsa Indonesia secara nyata memerlukan perbaikan moralitas dan etika, dan untuk itu diperlukan upaya yang mendasar. Harus ada upaya dari rakyat untuk menolak setiap figur yang buruk moralitasnya dan memberi ruang lebih banyak bagi yang punya kredibilitas untuk tampil sebagai pemimpin. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos dalam bentuk jamak mores. Etika membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan perlu dipahami bersama bahwa etika dapat diterapkan dalam segala bentuk aspek atau sisi kehidupan. Dengan demikian, etika tidak hanya berbicara mengenai perilaku individu, tetapi juga berkait dengan kepentingan kolektif masyarakat yang lebih luas. Dalam beberapa penelitian, di sini kami memberikan sedikit informasi mengenai maksud, fungsi, dan tujuan pengawasan. 1. Maksud pengawasan: memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknik peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan undang-undang yang berlaku. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan ketidakefisien pelanggaran peradilan. Menilai kinerja. 2. Tujuan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemimpin, pengadilan agama, bantu untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang berlaku menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkat laku aparat peradilan, dan kinerja pelayanan Republik pada pengadilan agama, bantu. 3. Fungsi pengawasan: menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menjamin terwujudnya pelayanan Republik yang baik-baik para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang Selanjutnya adalah B. Batas-batas intervensi negara dalam bisnis. Apa itu intervensi? Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Ada pula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya, pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar atau sektor privat. Peran intervensi pemerintah telah menjadi fenomena umum dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Intervensi yang melebihi kapasitas ternyata telah mendorong terjadinya distorsi ekonomi.
Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur. Bahkan diharapkan di Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan negara industri. C. Masalah pengawasan usaha di Indonesia. Etika sudah menjadi kata yang sering disebut dalam kehidupan manusia. Seringkali kita menemukan dalam suatu forum yang dipersoalkan yaitu tentang ucapan, sikap, dan perilaku menyimpang, dan dapat dipastikan bahwa kata etika akan menjadi bagian dari topik yang penting, yang akan memicu perdebatan, misalnya ketika membahas tentang perumusan kode etik. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pengemban profesi, salah satunya aparat penegak hukum. Etika profesi hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pengendalian perilaku aparatur penegak hukum. Contoh lain yang akan saya kemukakan adalah mengenai pemanfaatan sumber daya Indonesia yang kurang baik. Indonesia merupakan negeri yang kaya raya. Bangsa ini kaya akan hasil sumber daya alamnya, baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam non-hayati contohnya antara lain mineral, batu bara, minyak bumi, logam, dan lain-lain. Setiap pulau di Indonesia mengandung kekayaan alam tersebut. Persoalan pertambangan yang ada di Papua sangatlah menjadi titik serius sejak dahulu. PT Freeport menimbulkan banyak dampak negatif terutama bagi masyarakat sekitar. Masyarakat Papua menjadi lebih konsumtif, banyak melakukan tindakan kriminal dan asusila. Di Sidoarjo ada PT Lapindo Jaya yang karena kelalaiannya berdampak luar biasa bagi warga Kecamatan Porong dan Tanggulangin, yang sampai saat ini belum ada langkah nyata dari pemerintah untuk menjamin ganti rugi kepada warga yang berada di peta terdampak banjir lumpur. Meskipun MK telah menetapkan bahwa ganti rugi dibebankan kepada Lapindo dan jamin pemerintah. Sekian video presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.